Kepada Saudara calon Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta, PR Tarigan SA, apakah Anda sudah siap untuk diwawancara? Sudah siap, Pak. Baik, nanti Anda akan ditanya oleh 9 panelis, masing-masing panelis diberi waktu 10 menit, dan mohon Anda gunakan untuk menjawab dengan baik. Kita mulai dari yang pertama, Profesor Dr. Yulianti SHMH. Silakan, Prof. Saya minta kertas, Pak. Minta kertas boleh, Pak? Minta kertas, Pak, boleh, Pak? Silakan, Mbak. Ada pulpen? Cukup, Pak, cukup. Oh, siap, terima kasih, Pak. Ya, silakan, Prof. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara Dr. atau Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta, Buruh Tarigan. Siap. Betul begitu ya? Betul, Pak. Ya. Oke. Baik, saya langsung saja kepada pertanyaan sesuai dengan materi dan fokus pertanyaan yang diberikan kepada saya, termasuk juga aspek kompetensi nanti akan dinilai di dalam proses seleksi, khususnya wawancara untuk calon hakim agung. Pertanyaan saya pertama adalah sebagai penjelasan tambahan atau uraian tambahan, Indonesia itu mempunyai suatu sistem hukum, kira demikian, termasuk juga sistem peradilan, termasuk juga sistem peradilan, gitu ya. Nah, bagaimana saudara memahami terhadap sistem hukum Indonesia saat ini, kalau dikaitkan dengan sistem peradilan? Silakan. Terima kasih, Profesor. Izin menjawab kaitan antara sistem hukum maupun sistem peradilan yang ada di Indonesia. Bahwa sistem hukum kita, sistem itu adalah terdiri dari berbagai sub-subsistem dan berarti di dalamnya ada hukum-hukum yang menjadi satu sistem di dalamnya. Yaitu antara lain bisa kita bagi hukum tata negara, atau secara garis besar hukum publik dan hukum privat. Kemudian hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan lain sebagainya yang sejenis. Kemudian dalam bidang hukum sipil yaitu hukum perdata dan yang terkait dengan itu hukum dagang dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan sistem peradilan, bahwa dari sistem hukum tersebut berkorelasi dengan sistem peradilan yang ada. Sistem peradilan yang ada di Indonesia yaitu sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, terdiri dari Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian dari sistem hukum tersebut tentu masing-masing mempunyai kompetensi dan jurisdiksi masing-masing. Dalam Mahkamah Agung sendiri di dalamnya berwenang untuk mengadili perkara-perkara sesuai dengan 4 lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan ketatanegaraan. Demikian secara singkat, Prof. Terima kasih. Oke. Saya rujuk dari jawaban saudara terhadap pertanyaan. Saya ingin misalnya saudara kan adalah calon hakim agung dan saudara memilih kamar militer, kira-kira demikian ya. Nah, Mahkamah Agung itu kalau dilihat dari konstitusi dan juga dilihat dari undang-undang kekuasaan kehakiman, dia akan punya kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Saya fokus saja ke kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
Apa yang bisa kira-kira saudara jelaskan terhadap konteks demikian? Silakan. Mic-nya hidupkan, Bu. Mic-nya dipencet. Pencet, Bu. Kan, ya. Selain daripada kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka kewenangan Mahkamah Agung yang diatur oleh undang-undang selain itu adalah mengadili pada tingkat kasasi, kemudian mengadili pada tingkat PK. Mengadili pada tingkat kasasi, mengadili pada tingkat PK, dan juga mengadili sengketa perampasan, kewenangan terhadap perampasan dari mengenai kapal di laut, kalau tidak salah seperti itu Pak, bahasanya mungkin saya kurang teratur. Kemudian untuk tingkat kasasi ini kewenangannya adalah mengenai apakah judek fakti itu dalam menerapkan hukum adalah benar-benar menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum atau tidak semestinya dalam menerapkan hukum. Kemudian juga tentang kewenangan mengadili daripada judek fakti tersebut. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menyambung pertanyaan saja ya. Saudara memilih ke amar militer, betul ya? Betul. Calon hakim agung. Saya melihat sama juga persis ya, karena ini mesti juga sama untuk semua calon, tapi persis dan konteksnya yang mungkin berbeda. Dalam penyelesaian perkara, terutama dari kewenangan badan peradilan, terutama militer saya contoh, gitu ya. Bagaimana saudara bisa menjelaskan bahwa dalam kapasitas apapun seorang hakim dia mesti punya kemandirian dan tidak terpengaruh oleh kondisi, situasi dan dinamika yang terkait dengan perkara yang sedang dia tangani. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara, bagaimana saudara mensikapi kalau sekiranya dalam suatu perkara yang sedang saudara tangani, apalagi tadi di peradilan militer dengan semua jenjang tingkatan peradilannya, itu kan rentan dan potensi misalnya. Dia menghadapi kondisi di luar itu, saudara akan diuji untuk kemandirian. Maka saya ingin tanya, bagaimana prinsip kemandirian hakim di dalam menyelesaikan perkara yang sedang dia tangani? Silakan. Baik Pak, terima kasih Prof. Dalam penyelesaian perkara, kami mensikapi masalah kemandirian hakim, khususnya hakim militer. Memang sering diperdebatkan Pak, atau dipertanyakan oleh masyarakat, di mana kemandirian seorang hakim militer yang masih berada di bawah kekuasaan Panglima TNI, seperti itu Pak. Dan kemudian keberadaan lembaga papera atau perwira penyerah perkara dan keankuman. Jadi di sana memang peran pimpinan TNI atau peran komandan memang sangat berperan dalam menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan militer. Hanya sampai di situ. Setelah perkara dilimpahkan, tentu kami mempunyai kemandirian yang sama dengan hakim pada seperti layaknya 3 lingkungan peradilan yang lainnya, Pak. Kami sama sekali tidak pernah merasa terintervensi oleh papera, oleh ankum, atau oleh siapapun dari lingkungan TNI yang mencoba untuk mengintervensi kami. Demikian Pak pengalaman kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, merujuk referensi khususnya karya tulis yang sudah tulis. Saudara membahas tentang penemuan hukum melalui penafsiran historis yakin. Betul ya? Ulangi, mohon izin Prof. Saudara menulis karya tulis yang sudah ajukan untuk calon hakim agung ini. Siap. Itu membahas tentang topik penemuan hukum melalui penafsiran historis oleh hakim, betul? Siap, betul Pak. Betul, oke. Nah,
Pertanyaan saya adalah, mengapa penemuan hukum itu sudah lakukan? Dan kalau boleh dikatakan, apakah ada penemuan hukum lain selain penafsiran? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, apakah ada lembaga lain atau jabatan lain yang dapat diberikan kewenangan atau mempunyai kewenangan untuk melakukan penemuan hukum di samping hakim? Silakan. Terima kasih Prof. Terkait dengan karya tulis saya yang berjudul atau bertemakan penemuan hukum dan khususnya terkait dengan penafsiran historis, maka kami berpandangan apabila seorang hakim tidak dapat melakukan tugasnya dalam memutus suatu perkara karena undang-undang yang menjadi dakwaan yang dihadapi adalah tidak jelas. 1 menit lagi. Kemudian hakim itu dalam membuat putusan hampir selalu membuat penafsiran. Kemudian penafsiran historis adalah sangat diperlukan apabila undang-undang itu tidak jelas, sehingga kita melihat apa latar belakang undang-undang itu dibuat. Dari sana kita dapat menafsirkan keperluan atau kepentingan undang-undang itu. Kita melihat bisa dari latar belakangnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, apakah lembaga lain selain hakim bisa menemukan hukum? Tentu saja bisa. Penasihat hukum bisa melakukan penemuan hukum, sehingga dalam nota pembelaannya mengajukan kepada hakim di persidangan. Demikian juga Bapak Jaksa atau auditor militer juga bisa melakukan penemuan hukum. Demikian Prof, terima kasih. Saya tambah sedikit, saya tanya tadi, apakah penemuan hanya penafsiran atau ada yang lain? Ada, siap Prof. Penafsiran lain tentu ada, yaitu penafsiran yang... Di samping penafsiran, apakah ada penemuan hukum lain namanya? Siap, penemuan hukum dilakukan dengan penafsiran maupun dengan konstruksi hukum. Siap, Cukup. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya kepada Profesor Amjulian Rifai, SH LLM PSI. Silakan Prof. Terima kasih Ketua. Saudara Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta, ya. Siap, betul Prof. Baik, ya. Saya dan Prof. Yuliandri ini kebagian bidang kenegarawanan, ya. Terkait dengan ketatanegaraan, ideologi, ya, hubungan internasional, current issues di bidang ketatanegaraan, ya. Saya hanya 2 topik saja. Topik yang pertama, saya tertarik pendapat saudara tentang proxy war. Kenapa saya tanyakan proxy war? Seingat saya, Menteri Pertahanan paling tidak Ria Mizat Riyakudu pada waktu itu berkeliling ke semua kampus, ya, kalau tidak semua, sebagian kampus yang sempat saya hadiri. Beliau mengingatkan bangsa ini terkait proxy war. Ya, tentu proxy war ini peperangan yang tidak melalui kekuatan militer, ya, tetapi perang, ya, melalui berbagai aspek kehidupan, baik melalui politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk hukum. Ya, itu diingatkan oleh Menteri Pertahanan. Sehingga kalau bangsa ini, ya, sejak awal harus mengantisipasi itu. Apa yang Ibu dapat jelaskan, ya, sebagai wawasan seorang hakim agung ini tentang proxy war dengan berbagai aspek dan implikasinya? Saya persilakan. Terima kasih Prof. Terkait dengan proxy war, memang di dalam penjelasan Undang-Undang Pertahanan Negara tahun 2002, nomor 3 tahun 2002, di dalam penjelasannya disebutkan bahwa selain bahwa tugas pokok TNI atau tugas pokok pertahanan yang dilaksanakan oleh TNI, selain daripada tugas-tugas operasi militer, juga operasi
militer selain perang. Kemudian dalam operasi militer selain perang ini tentu ada jenis-jenis atau tantangan yang datang dari luar yang menjadi bagian tugas daripada TNI. Di antaranya menghadapi proxy war. Proxy war ini dilihat dari aspek-aspek yang terkait di dalamnya adalah berupa misalnya seperti dalam bidang hukum, contohnya itu misalnya dalam tindak pidana narkotika yang terjadi lintas negara. Kemudian juga yang terjadi lintas negara itu adalah perdagangan orang. Demikian juga salah satunya terorisme dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam bidang kesehatan, seperti sekarang ini banyak pendapat yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah merupakan suatu perang juga, seperti itu, walaupun tidak dapat dibuktikan. Untuk itu selalu TNI dilibatkan dalam setiap operasi militer selain perang. Itu selalu TNI selalu dilibatkan baik dalam pencegahan maupun nanti dalam tindakan represif. Sementara seperti itu, Prof. Nanti dalamin lagi proxy war ya. Tapi secara sederhananya proxy war sebenarnya perang antar kekuatan ya yang ada di dunia ini menggunakan pihak ketiga. Kenapa menggunakan pihak ketiga? Karena kalau perang sesungguhnya terjadi itu nggak ada sisanya gitu kira-kira. Kalau terjadi perang total. Saudara lihat misalnya bagaimana situasi di Timur Tengah sekarang. Berapa waktu yang lalu misalnya penembakan kapal tanker milik Israel ya. Ya, yang diisukan itu ada keterlibatan Iran misalnya. Ya, kalau kita lihat ya. Kemudian PBB meminta semua menahan diri. Ini kan salah satu sebabnya kalau kekuatan besar itu perang, ya saya bilang nggak ada sisa. Nah, maka perang ideologi sekarang mereka menggunakan pihak ketiga. Betul, antara lain kalau itu bertujuan untuk melemahkan suatu bangsa itu tadi lewat narkoba misalnya. Itu saya sudah tanyakan juga dengan calon-calon yang lain. Kemudian sadar nggak atau pernah nggak baca bagaimana proxy war itu masuk lewat jalur hukum? Pernah nggak baca? Pernah nggak menyadari? Pernah nggak menganalisis? Coba. Terima kasih, Prof. Terkait dengan bidang hukum, mungkin kami bisa mengkaitkannya dengan masuknya narkoba mungkin. Seperti itu, Prof. Jadi di sana itu harus ada penanganan yang serius terhadap tindak pidana narkoba sebagai suatu extraordinary crime. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Ya. Nanti upaya-upaya penguasaan tanah misalnya itu perlu disadari. Ya. Pengalaman saya di institusi sebelumnya itu bagaimana upaya penguasaan lahan ya, menggunakan berbagai cara ketika berperkara itu harus menang ya, maka penguasaan lahan ratusan bahkan ribuan hektar ya, coba dalamin itu bagaimana pergerakan saya katakan tadi harus menang dengan cara apapun. Dalam beberapa kasus saya punya data untuk itu. Ya, oleh karena itu hakim tadi selain mesti adil ya, kemudian mendalami hakikat keadilan itu. Keputusan-keputusan terkait dengan mungkin walaupun bukan bidang militer ya, hak ulayat dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini terkait karya tulis saudara, tolong diuraikan agak panjang dikit ya, supaya kita dapat
pemahaman juga. Ini bukan yes no question ya, tapi dengan uraian. Saudara mengungkapkan soal penemuan hukum menyinggung soal LGBT. Ya, kalau nggak salah ada dikemukakan di situ ya, tentang LGBT. Bagaimana situasi LGBT di TNI itu, apa cukup serius? Kalau bisa kemukakan. Terima kasih Prof untuk pertanyaannya mengenai penemuan hukum terkait dengan kasus-kasus LGBT. Memang akhir-akhir ini Prof, beberapa waktu yang lalu, mungkin sekarang sudah tidak lagi karena dilakukan mungkin tindakan yang tegas sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Jadi kasus LGBT ini memang agak banyak di lingkungan TNI karena mereka bergabung, mempunyai komunitas yang sama dengan LGBT, masyarakat sipil lainnya. Di sana tidak memandang jabatan juga Prof. Jadi ada yang pangkat tinggi sampai dengan pangkat terendah, mereka itu justru menjadi pelaku di dalam tindak pidana itu. Oleh karena itu di dalam pengadilan militer bahkan sampai tingkat kasasi melalui rapat pleno kamar pada kamar militer Mahkamah Agung telah dilakukan suatu terobosan karena untuk kasus LGBT ini di dalam undang-undang memang tidak secara tegas diatur karena hanya terkait dengan pasal melanggar susila dan lain sebagainya. Oleh karena itu karena ada suatu surat telegram atau ketegasan dari Panglima TNI bahwa LGBT ini tidak boleh dibiarkan. Jadi harus diberantas sampai setuntas-tuntasnya melalui penegakan hukum. Oleh karena itu terkait pasal LGBT ini dikeluarkanlah surat telegram Panglima, bahkan sampai surat telegram Kasal dan Kasau, jadi sampai ke masing-masing angkatan untuk memberikan instruksi kepada prajurit bahwa dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. 1 menit lagi. Jadi karena tidak diatur oleh secara tegas dalam undang-undang sehingga rapat pleno kamar mengatur bahwa kasus LGBT ini berdasarkan surat telegram dari Panglima tersebut adalah dimasukkan ke dalam kelompok melanggar perintah dinas. Oleh karena itu dikaitkan dengan itu kemudian dilakukanlah penegakan hukum sesuai dengan yang terkait dengan pasal 103 KUHP dikaitkan dengan melanggar susila LGBT. Seperti itu Prof. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Sebenarnya ada pesan moral juga di balik itu ya, bahwa seorang hakim agung sebagai negarawan itu harus juga memahami berbagai aspek. Karena urusan negara ini tidak bisa kita pandang satu sisi saja. Baru kita saudara ungkapkan LGBT saja itu bukan main pelemahan bangsa kita ya. Saya juga punya data di beberapa institusi lain terkait LGBT ini. Ya, hanya yang saya lihat TNI sangat tegas itu. Ya, yang saya tahu walaupun tidak dipublikasikan itu diberhentikan. Saya punya data ketika saya di Ombudsman dulu ya. Dan memang tidak dipublikasikan ya. Sekali lagi itu merefleksikan kompleksitas bangsa kita untuk disebut negarawan termasuk hakim agung tadi. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Andes M. Taufik KZ MSI. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Selamat siang Bu Tama. Kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada Ibu atas capaian Ibu. Sukses masuk 24 besar sampai tahap akhir seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial. Kemudian saya ingin menanyakan kira-kira apa latar belakang dan motivasi Ibu untuk ikut seleksi ini. Silakan Bu. Terima kasih Pak Wakil atas pertanyaannya bahwa yang menjadi motivasi saya untuk mengikuti seleksi calon hakim agung adalah tentu saja untuk ikut terlibat nanti di dalam tugas
pokok Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Oleh karena itu, setelah saya mengikuti perjalanan dinas sekian puluh tahun dan usia pensiun 58 akan saya jalani lebih kurang tidak sampai 2 tahun lagi. Oleh karena itu, saya ingin mencoba untuk bisa duduk di karir yang tertinggi di lingkungan peradilan ini. Kemudian salah satunya mungkin karena saya seorang wanita, saya ingin mungkin menambah jumlah hakim agung wanita yang ada di Mahkamah Agung. Terima kasih, Pak Wakil. Selanjutnya, sebagai puncak karir dari seorang hakim, yaitu Hakim Agung, artinya jabatan Hakim Agung bukanlah jabatan yang ringan, jabatan yang berat gitu ya, dengan tugas-tugas yang berat gitu, tanggung jawab yang besar gitu. Untuk itu kan diperlukan semacam konsep atau rencana, mungkin dalam bentuk visi misi, bagaimana Ibu bisa melaksanakan tugas dengan visi misinya. Seperti apa visi misi yang Ibu susun untuk bisa berada di level tertinggi tersebut. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Wakil. Yang pertama, tentu visi dan misi saya akan saya selaraskan dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Kemudian seberapa yang saya mampu, mungkin dari beberapa misi saya bisa ikut aktif dalam melaksanakannya. Karena saya sudah berpengalaman beberapa kali jadi pimpinan pengadilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding. Saya selalu berusaha untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab saya secara sepenuhnya dalam kehidupan saya. Sehingga saya tertantang untuk bisa juga duduk dan ikut bertanggung jawab nantinya dalam tugas-tugas yang sangat berat di tingkat Mahkamah Agung. Yaitu bahwa visi Mahkamah Agung yang harus saya selaraskan dengan visi saya adalah untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung melalui 4 misi. Badan Peradilan yang Agung ini orang memandang memang suatu cita-cita yang sangat mulia yang mungkin masih jauh di angan-angan. Tetapi kalau kita breakdown dalam misi-misi itu, mungkin masyarakat juga mengerti bahwa tidak ada lembaga yang sempurna. Oleh karena itu melalui misi-misinya, yang pertama mungkin untuk meningkatkan kemandirian. Dalam hal meningkatkan kemandirian, kita sudah sama-sama tahu bahwa kemandirian itu ada kemandirian pribadi atau personal maupun secara fungsional. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan cara kita untuk tidak terpengaruh oleh intervensi-intervensi ataupun oleh godaan-godaan. Jadi di sana keagungan itu dilihat dari kemandirian kita yang tidak terpengaruh oleh godaan-godaan maupun intervensi yang merugikan diri sendiri, merugikan institusi. Kemudian misi yang bisa yang saya laksanakan adalah memberikan peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan tentu dengan kita melakukan tugas pokok kita yaitu membuat putusan. Putusan itu tidak hanya sampai putusan, tetapi putusan itu harus segera dibaca dan harus sampai ke pengadilan pengaju bahkan kepada para pihak. Oleh karena itu di situ kami akan sebagai Hakim Agung akan berperan untuk segera mempercepat penyelesaian perkara tersebut untuk bisa segera disampaikan kepada pengadilan pengaju ataupun para pihak. Dengan cara bahwa kita harus ikut aktif dalam membuat putusan itu sebagaimana kami sudah berpengalaman. Karena saya dalam pengalaman saya setiap menangani perkara saya selalu terlibat langsung dalam pembuat putusan dan tidak terlalu tergantung kepada panitera pengganti. Saya biasa membuat putusan sendiri dengan pertimbangannya sehingga nanti akan dikoreksi oleh hakim yang lain. Itu salah satu untuk dalam peran saya dalam meningkatkan misi Mahkamah Agung. Kemudian juga untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi. Meningkatkan kredibilitas ini salah satu yang paling nyata adalah menjaga kode etik daripada hakim itu sendiri. Sehingga kita dapat dipercaya menjadi seorang yang kredibel. Kemudian transparansi. Transparansi tentu dilaksanakan melalui peran teknologi informasi. Sebagaimana kita ketahui
bahwa teknologi informasi sangat berperan dalam reformasi pengadilan. Oleh karena itu, transparansi ini adalah sebagai salah satu aspek daripada akuntabilitas akan berpengaruh besar untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dari visi dan misi tersebut, kemungkinan itu yang bisa saya laksanakan. Terima kasih Pak Wakil. Di selain visi dan misi Mahkamah Agung, juga terdapat nilai utama Mahkamah Agung dalam cetak biru Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Kira-kira 8 nilai utama itu apa kira-kira Bu? Silakan. Terima kasih Pak. 8 nilai utama Mahkamah Agung yang dituliskan ataupun terdapat dalam blueprint Mahkamah Agung itu diantaranya tidak lain daripada kode etik itu sendiri Pak, butir-butir kode etik kalau kita persamakan. Hanya saja urut-urutannya dia berbeda-beda. Yang pertama itu mengenai kemandirian, kemudian mengenai akuntabilitas, kemudian menjadi persamaan, responsibilitas, kemudian juga ada kejujuran di sana, kemudian ada juga sikap, artinya di sana ada 8 Pak, itu semuanya ada rangkuman daripada 10 butir kode etik itu sendiri. Hanya saja mungkin namanya berlainan dan saya mungkin secara hafalan saya tidak bisa menyamakan istilahnya seperti itu Pak. Tapi diantaranya adalah kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas, kemudian juga kejujuran, kemudian juga kemandirian sudah. Diantaranya seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak. Dalam rangka mewujudkan misi kedua, yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para penjara keadilan, apakah misi tersebut dapat terlaksana pada masa pandemi COVID-19 ini yang dilaksanakan sesuai dengan PSBB dan PPKM darurat di beberapa wilayah Indonesia? Gimana Bu? Terima kasih Pak. Untuk meningkatkan pelayanan publik semasa pandemi COVID ini, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan beberapa kali instruksi untuk melaksanakan sidang secara elektronik dan itu sudah dilaksanakan, termasuk pengadilan militer sudah melaksanakannya Pak, karena semuanya fasilitas semua sama Pak, antara pengadilan militer dan 3 peradilan lain kita diberikan fasilitas yang sama, perangkat-perangkat yang sama untuk bisa melaksanakan sidang elektronik. Jadi itu salah satu Pak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat walaupun masa pandemi masih berlangsung. Seperti itu Pak, terima kasih. Sekarang kan persidangan masih jalan ya, masih jalan. Nah, apakah lembaga peradilan itu termasuk sebagai lembaga esensial atau non esensial? Bagaimana Bu? Mohon maaf terkait dengan apa Pak, esensial dan non esensial? Sekarang kan dengan adanya PPKM darurat, kan hampir semua lembaga tidak boleh beroperasi atau harus melalui WFH kecuali lembaga-lembaga esensial. Ya, kalau yang lembaga non esensial kan tidak boleh gitu. Apakah lembaga peradilan termasuk lembaga esensial? Saya jawab Pak, tidak Pak, tidak termasuk. Mungkin menurut kami Pak itu pemerintah kurang memperhatikan Pak, karena sidang ini kan ada yang ditahan Pak, kan kita mengutamakan yang ditahan. Kalaupun kita laksanakan sidang secara elektronik itu memang masih ada, kantor itu masih buka memang Pak, sehingga sesuai dengan surat dari Sesma bahwa untuk peradilan itu minimal atau maksimal diisi oleh 25% dari personil Pak. Dan itu yang kita laksanakan sesuai dengan instruksi daripada Sekretaris Mahkamah Agung. Jadi kita memang tidak termasuk instansi yang esensial. Demikian Pak. Waktunya Pak. Sudah? Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan dengan Bin Zaid Qaddafi, SHRLM PSI. Silakan Pak Qaddafi. Terima kasih Pak Ketua. Bu Tama, selamat pagi menjelang siang Bu.
Ibu ini kali keberapa Bu ikut proses seleksi calon hakim agung Bu? Saya ini yang ketiga kalinya Pak, dan selalu sampai KAI Pak. Terima kasih. Oh jadi selalu sampai wawancara Bu ya? Oke, dan itu selalu ini apa dari jalur karir ya? Siap, betul Bapak Komisioner. Oke, Ibu pernah bertugas juga di Badan Pengawasan? Siap, pernah hampir 3 tahun Pak. Hampir 3 tahun hanya mengawasi peradilan militer atau secara umum Bu? Secara umum Pak, bergabung dengan hakim tinggi pengawas yang lain ke lingkungan 4 peradilan Pak. Oke, nanti saya punya pertanyaan soal pengawasan Bu ya. Tapi sekarang mengingat Ibu akan, kalau nanti Ibu terpilih ya, akan menduduki jabatan sebagai Hakim Agung di Kamar Pidana Militer, saya perlu menanyakan satu asas yang sangat penting bagi pelaksanaan tugas seorang hakim. Mohon Ibu bisa jawab dan jelaskan. Asas tersebut adalah asas audi et alteram partem. Mohon dijelaskan Bu. Terima kasih Pak Komisioner. Audi et alteram partem adalah suatu azas yang bahwa hakim itu harus mendengarkan semua pihak. Jadi supaya terjadi keadilan sehingga hakim itu tidak boleh berpihak kepada salah satu saja, tetapi dia harus berpihak kepada semua yang terlibat di dalam persidangan tersebut. Oke, asas ini menurut Ibu itu asas eksklusif untuk proses peradilan atau hukum acara perdata atau juga mengikat pada hakim dalam proses peradilan pidana? Secara umum memang kita ketahui asas tersebut adalah berlaku untuk di hukum acara perdata, tetapi tentu terkait dengan azas-azas kita, azas-azas peradilan yang harus mendengarkan kedua belah pihak, atau dalam pidana para pihak yang terdiri dari jaksa dan terdakwa, misalnya terdakwa dan penasihat hukum dan terdakwa, seperti itu Pak. Jadi hukum pidana juga terikat kepada azas tersebut, menurut saya seperti itu Pak. Oke, tadi Ibu mendefinisikan sebagai asas di mana hakim berkewajiban untuk mendengarkan kedua belah pihak. Itu kan kacamata judek faksi Bu ya, dan cukup dimaklumi karena Ibu sekarang adalah hakim di tingkat judek faksi. Pada saat Ibu nanti ke MA dan pada saat Ibu menjalankan fungsi judek juris, relevansi asas audi et alteram partem ini atau ya relevansinya bagaimana? Karena Ibu hanya akan berhadapan dengan berkas, dengan dokumen persidangan. Bagaimana implementasinya asas ini apabila Ibu nanti menjadi Hakim Agung? Terima kasih Pak Komisioner. Terkait dengan azas audi et alteram partem tadi untuk di tingkat kasasi sebagai judek juris, menurut saya masih relevan untuk diterapkan. Karena dalam berkas-berkas tersebut tentu bisa kita melihat ada memori kasasi, ada kontra memori kasasi di sana yang harus dipertimbangkan secara seimbang oleh hakim tersebut. Jadi walaupun misalnya Mahkamah Agung tidak memanggil para pihak kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang jarang terjadi Pak, mungkin sekali 2 kali saja. Jadi itu dilihat daripada berkas-berkas yang ada, dan apalagi kalau nanti putusan kasasi itu adalah misalnya menerima dan membatalkan dan mengadili sendiri putusan itu, sehingga harus lebih jeli lagi melihat bagaimana para pihak dalam mengajukan kasasi itu baik melalui memori maupun melalui kontra. Demikian Bapak, terima kasih. Manifestasi konkretnya Bu, saya mau tahu Bu. Manifestasi konkretnya dalam putusan yang nanti akan Ibu hasilkan bersama majelis lain, anggota majelis lain tentu saja. Apa manifestasi konkretnya dalam pertimbangan Ibu ketika menyusun putusan nanti atau dalam naskah putusan yang akan Ibu hasilkan? Terima kasih.
Saya hanya bisa jelaskan bahwa dalam pertimbangan itu tentu kita melihat pertimbangan, membuat pertimbangan terkait dengan apa yang disampaikan dalam memori kasasi maupun kontra memori kasasi tersebut, dan itu adalah dari kedua belah pihak yang harus diterima ataupun dibahas, dipertimbangkan secara matang oleh hakim tersebut. Oke, sekarang saya mau tanya hal-hal yang terkait dengan pengawasan, Bu. Ibu paham bahwa pengawasan eksternal itu dilakukan oleh Komisi Yudisial, Bu ya? Itu ada pembagian tugasnya yang jelas di undang-undang atau bagaimana, Bu? Di dalam undang-undang tidak dilakukan pembagian yang tegas sehingga seringlah muncul istilah overlapping antara kewenangan pengawasan baik eksternal maupun internal. Jadi tidak dibagi secara tegas seperti itu dalam undang-undang. Tapi kemudian di dalam peraturan bersama nomor 02 dan 02 antara MA dan KY terjadi pembagian kewenangan, tetapi juga tidak terlalu signifikan pembagian itu. Seperti itu yang saya pahami. Oke, kami Bu bertujuh para komisioner pada saat kami menjalani proses seleksi seperti yang Ibu jalani saat ini, termasuk wawancara semacam ini, selalu ditanya apa yang akan kami lakukan untuk membuat hubungan antara MA dengan Komisi Yudisial kolaboratif, tidak lagi konfrontatif. Nah, saya mau ajak Ibu untuk membantu memikirkan hal itu apabila nanti Ibu menjadi Hakim Agung, terutama mengingat Ibu pernah menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan, sehingga logikanya saya asumsikan Ibu cukup dekat dengan isu-isu pengawasan, termasuk juga tadi perbedaan pandangan yang selama ini muncul antara MA dengan KY. Nah, saya ingin Ibu menjelaskan kira-kira kalau Ibu nanti terpilih sebagai Hakim Agung, Ibu mau berkontribusi apa supaya hubungan antara MA dan KY menjadi kolaboratif ke depannya. Terima kasih Pak Komisioner, saya izin menjawab apa yang bisa, konsep apa yang bisa saya tawarkan. Mungkin Pak ini bermula dari peraturan bersama itu Pak, sehingga mungkin itu masih harus perlu dipertegas lagi. Peraturan bersama khususnya pasal 15 dan 16 dan 17 itu yang terkait dengan bahwa memang KY dan Mahkamah Agung sama-sama tidak boleh menilai benar atau salah pertimbangan putusan maupun substansi daripada putusan itu. Kemudian juga terhadap berita acara sidang, kecuali berita acara sidang apabila di sana ada kesengajaan terhadap kekeliruan, sehingga terhadap itu butir disiplin tinggi dan butir profesionalisme itu, butir-butir penerapannya dihapus oleh putusan HUM nomor 36P tahun 2011. Jadi menurut saya mungkin perlu duduk kembali bersama untuk membuat peraturan bersama yang baru. Kalau memang putusan dan berita acara sidang itu di dalamnya itu memang kemungkinan terjadi pelanggaran perilaku. Oleh karena itu tentu Komisi Yudisial bisa masuk di dalamnya terkait dengan pelanggaran kode etik. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, Ibu tahu selain pengawasan apa saja kewenangan Komisi Yudisial? Tentu saja selain rekrutmen Hakim Agung seperti yang sedang Ibu jalani saat ini. 1 menit. Ada yang penting di sana Pak. Pasal 42 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk meneliti putusan hakim-hakim secara akademik. Kalau tidak salah seperti itu Pak. Di sana akan berfungsi nanti, akan berguna untuk promosi atau mutasi daripada hakim tersebut. Saya kira di sana perlu ditingkatkan kewenangan itu Pak. Dan satu lagi yang penting Pak, bahwa Mahkamah Agung, Komisi Yudisial itu dalam Undang-Undang Komisi Yudisial tahun 2011, saya lupa pasal 20 kalau tidak salah Pak, ayat 3. Ya, kalau yang pertama tentang kapasitas hakim, yang kedua saya lupa, yang ketiga
Bapak Ibu bisa menyadap apabila ada dugaan terjadi pelanggaran kode etik di lingkungan hakim. Saya kira itu perlu ditingkatkan Pak, karena memang hanya melalui teknologi informasi yang canggih ya Pak ya, melalui itu bisa dilakukan penelusuran apakah betul-betul terjadi dan dilakukan pengawasan. Saya masih habis waktunya Pak ya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Bu Tama. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak. Silakan Dr. Joko Sasmito. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi menjelang siang Bu Tama. Selamat pagi menjelang siang Bapak Komisioner. Sehat Bu Tama? Siap Bapak. Bu Tama ini memilih kamar militer. Jabatannya sekarang masih Wakadilmil Tama? Siap, masih Pak. Oke. Bu Tama ini sebenarnya kami sangat mengenal ya, karena pernah berapa kali sekolah bareng ya. Waktu Juslapa bareng, Suja bareng. Karena saya dari Bintara udah pensiun duluan, sehingga Bu Tama masih berkarir dan saya bersyukur sekarang udah Brigjen ya. Oke, namun sekarang dalam kapasitas Bu Tama selaku calon, kami selaku yang pewawancara ya, tentunya harus profesional ya. Karya tulis Bu Tama menulis tentang penemuan hukum melalui penafsiran historis oleh hakim. Diuraikan bahwa penemuan hukum dilakukan dengan dua metode ya, yaitu metode penafsiran atau investasi dan konstruksi hukum. Kemudian metode penafsiran itu bisa dilakukan dengan beberapa macam cara ya. Bu Tama juga menyampaikan permasalahan bahwa dengan penafsiran sejarah atau historis dapat membantu hakim untuk menafsirkan undang-undang yang kurang jelas. Pertanyaannya saya kepingin dijelaskan ya tentang pemahaman penafsiran sejarah dan bagaimana dengan penafsiran sejarah bisa membantu hakim untuk menafsirkan undang-undang yang dianggap kurang jelas. Ini bisa dijelaskan, silakan. Terima kasih Pak, izin menjawab terkait dengan tulisan saya tentang penafsiran hukum masalah historis. Di sini kalau kita membuat satu atau menyelesaikan suatu perkara dan kita melihat bahwa undang-undang itu tidak jelas atau kurang lengkap, sehingga kita harus melakukan proses penemuan hukum melalui penafsiran. Dan apabila kita memilih penafsiran secara historis, kita melihat memecah kebuntuan itu dengan melihat apa latar belakang daripada undang-undang itu dibuat. Salah satu contohnya Pak, misalnya pernah dilakukan terobosan oleh hakim militer yang ada sekarang di Mahkamah Agung, yang mulia Profesor yang mulia Sugeng Sutrisno. Jadi beliau itu menemukan waktu itu ada salah satu golongan Pak, golongan narkotika yang itu tidak terdapat dalam lampiran yang disebut golongan 1. Saya kira itu bisa jadi salah satu contoh bahwa sejarah ataupun historis daripada undang-undang itu dilakukan adalah apabila itu menimbulkan dampak sebagaimana golongan 1 seperti itu, sehingga dalam perkembangannya tentu tidak dapat dijangkau, tidak dapat diprediksi kira-kira macam-macam jenis apa saja yang akan nanti termasuk dalam golongan 1, sehingga dari sejarahnya itu bahwa yang diinginkan dengan akibat yang yang terjadi oleh golongan 1 tersebut, maka itu dijadikan salah satu terobosan, sehingga dilihat sejarahnya untuk apa undang-undang itu dibuat. Tentu untuk menjaring pada pelaku-pelaku. Kalau dia golongan 1 misalnya, dia bisa dicari kalau misalnya ada jenis baru, itu dilihat dari hasil laboratorium, ternyata kandungannya sama. Itu menjadi suatu putusan kemarin yang sangat fenomenal Pak, itu di lingkungan militer. Itu Pak kira-kira yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Oke, terkait permasalahan yang kedua kan menyangkut masalah konstruksi hukum ya. Tadi Prof. Amjulian sudah menghubungkan dengan LGBT ya. Namun saya tidak menanya terkait LGBT-nya, tetapi ini kan dengan menggunakan konstruksi hukum, kemudian dihubungkan dengan adanya tindak pidana LGBT di lingkungan militer gitu ya, prajurit TNI, tetapi ada semacam kekosongan hukum, sulit mencari pasal kira-kira apa yang didakwakan kepada para tersangka dari prajurit TNI gitu. Kemudian di dalam tulisan itu mengambil konstruksi hukum dengan penafsiran secara ekstensif gitu ya.
Sehingga akhirnya ketemu ada pasal. Nah, coba bisa diceritakan ya, dengan penafsiran ekstensif sehingga kekosongan hukum itu bisa ditemukan pasal sehingga pelanggar LGBT yang dilakukan oleh prajurit TNI itu bisa dihadapkan ke meja pengadilan militer. Coba bisa diceritakan itu, silakan. Terima kasih Pak Komisioner. Terkait dengan konstruksi yang dalam hal ini memang konstruksi hukum itu yang kita kenal biasanya 3 Pak, analogi, ad contrario, dan penghalusan hukum. Tetapi untuk analogi ini memang tidak boleh secara strict dilakukan dalam hukum pidana. Oleh karena itu dalam hal ini melalui penafsiran ekstensif, artinya diperluas itu Pak, diperluas. Dalam hal ini contoh yang bisa tadi disampaikan terkait dengan kasus LGBT, bahwa Panglima telah mengeluarkan suatu peraturan di internal bahwa kejadian LGBT itu tidak boleh berlaku, tidak boleh berlangsung. Oleh karena itu harus dijatuhkan sanksi yang tegas. Dengan demikian dibuatlah peraturan yang berlaku internal di lingkungan TNI bahwa itu adalah suatu larangan untuk dilakukan. Dengan demikian larangan itu terkait dengan tentu perintah dinas. Perintah dinas itu adalah wujudnya adalah larangan-larangan yang terkait dengan kedinasan. Tentu saja seorang prajurit yang terkait dengan kasus LGBT dengan adanya larangan tersebut tentu dapat dianalogikan gitu Pak secara ekstensif bahwa itu adalah melanggar perintah dinas. Oleh karena itu karena pasalnya yang tidak lengkap mungkin Pak untuk menjaring para pelaku-pelaku LGBT ini, sehingga dilakukanlah penafsiran secara ekstensif dan itu dipersamakan dengan menolak perintah atau tidak melaksanakan perintah dinas. Seperti itu Pak. Terima kasih. Pasalnya berapa itu? Di KWPM kemudian dijuntukan dengan Panglima TNI, ada peraturannya itu, silakan. KWPM-nya tadi itu loh, perintah dinas itu pasal berapa? Mik-nya. Pasal 132 kalau tidak salah Pak, mohon izin. 132 atau 100 berapa Pak itu, menolak perintah dinas. Oh ulangi Pak, 103 Pak, maaf. 103 Pak ya, 103 kemudian dikaitkan dengan ST Panglima itu tahun, ada 2 kali Pak, itu tahun 2017 dan 2019. Oke, makasih. Itu kan sehari-hari yang kita sidangkan itu sama, harus hafal pasalnya, jangan lupa ya. Oke, mungkin saya lanjut. Tadi sebenarnya pertanyaan ini saya ingin lanjutkan pertanyaan Pak Burhan ya pada calon yang sebelumnya ya. Saya ingin mengambil dari ketentuan pasal 5 ya Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer. Di situ mengatakan bahwa peradilan militer itu merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ini titik tekannya dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Ini titik kuncinya di situ. Nah, ingin saya mendapatkan penjelasan ini bagaimana sih implementasi bahwa peradilan militer itu juga harus memperhatikan tentang kepentingan pertahanan negara. Silahkan. Terima kasih Pak Komisioner. Pentingnya kita dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Tentu saja karena tugas pokok TNI adalah dalam bidang pertahanan sekarang Pak. Jadi kalau misalnya suatu saat dibutuhkan tugas-tugas pertahanan, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang, tentu prajurit itu harus selalu siap siaga. Dalam keadaan siap siaga, dalam keadaan tadi seperti operasi militer selain perang tadi pun, itu tentu peradilan militer juga harus sigap untuk menanggapi ataupun menyikapi ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Oleh karena itu kesiapan daripada prajurit TNI itu kemudian melakukan pelanggaran hukum, tentu saja pengadilan militer harus memperhatikan kepentingan pertahanan di sana. Misalnya apakah dia dalam melakukan pelanggaran kemudian dia besoknya dipanggil untuk operasi militer, tentu kita tidak memaksakan yang mana yang lebih dipentingkan. Tentu dia diutamakan untuk mengikuti operasi militer dulu daripada kita panggil ke persidangan. Saya kira contoh kecilnya 1 menit. Oke, mungkin nambahkan ya, kenapa saya tadi tidak menyebut pertahanan dan keamanan, memang sudah ada pemisahan sekarang, jadi kita khusus
Saya hanya memancing mengingatkan, itu di penjelasan ada kalau kita baca bahwa tidak boleh mengabaikan ciri-ciri tata kehidupan militer. Itu apa? Ciri-ciri tata kehidupan militer itu yang masuk dalam pertahanan negara. Ciri-ciri tata kehidupan militer tentu salah satunya adalah memegang teguh disiplin, Pak. Memegang teguh disiplin militer dan kemudian juga sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Kemudian salah satunya adalah tunduk kepada hukum dan tidak membantah perintah atau putusan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Waktunya habis. Saya tambahkan aja ada asas komandan bertanggung jawab kepada anak buah dan asas kepentingan militer. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bu Utama. Baik Pak Joko. Kalau mau nambah juga nggak apa-apa karena sesama militer. Enggak, waktunya habis sudah. Baik, selanjutnya kepada Majen TNI Purnawirawan Burhan Dahlan SHMH. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon, tolong disimak pertanyaan saya nanti dan dijawab pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa ya, biar saudara juga punya kesempatan untuk berpikir. Saya ingin mengangkat sebuah kasus Brigade Puhrer Kutmeyer. Bisa saudara dengar? Dengar tapi masih asing, Pak. Mohon izin. Masih asing, namanya sedang diuji. Kasus Brigade Puhrer Kutmeyer ini diadili oleh Pengadilan Militer Kanada setelah selesai Perang Dunia ke-1. Dia dipersalahkan dalam delik Commander Responsibility, delik pertanggungjawaban komandan. Puhrer ini adalah komandan dari batalion SS-20, membawahi militer-militer yang hebat waktu pendaratan di Normandi. Nah, coba saudara jelaskan substansi dari putusan pengadilan militer itu dipersalahkan apa dia itu? Dari 3 aspek utama delik pertanggungjawaban komando. Dominan dia dipersalahkan. Pertama saya mohon maaf Pak kalau perkara itu belum pernah saya buka terus terang. Tetapi saya kaitkan dengan pertanyaan yang mulia bahwa ini terkait dengan pertanggungjawaban komando. Maka dalam perkara-perkara atau kasus-kasus lain yang pernah saya baca, misalnya seorang panglima perang Jepang, Fukushima itu Pak. Jadi di sana juga soal pertanggungjawaban komando. Bentar, siapa? Hah? Tolong mic-nya. Jenderal Fuyukima, panglima tentara di Jepang Pak waktu itu. Yamashita mungkin itu. Mohon maaf Pak, Yamashita ya, Yamashita. Mic-nya Bu. Terkait dengan pertanggungjawaban komando, saya hanya bisa mengkaitkan Pak kalau kejahatan perang itu termasuk salah satu objek daripada pengadilan HAM berat. Saya melihat di sana bahwa pertanggungjawaban komando itu dilihat daripada peran daripada komandan itu, salah satunya adalah dia mengetahui ada perbuatan, misalnya perbuatan kejahatan, tetapi dia diam saja, gitu. Kemudian dan dia tidak diam saja. Yang kedua, beliau mengetahui dan ikut pelaku di dalamnya, tetapi bukan sebagai pelaku utama, tetapi dia tidak melanjutkan perkara ini ke pejabat yang berwenang. Itu terkait dengan kalau kejahatan-kejahatan perang yang tentu sekarang ini termasuk
pelanggaran HAM berat sebagaimana menjadi kewenangan daripada pengadilan ICC sesuai dengan statuta Roma. Saya pahami yang mulia, mohon maaf. Substansinya komando itu ada 3 aspek ya, 3 kriteria. Yang pertama adalah bahwa atasan itu tahu bawahan akan melakukan suatu kejahatan tetapi dia diam. Yang kedua, dia itu gagal melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, dia tidak melakukan apapun terhadap perilaku prajurit yang akan sedang atau mau melakukan suatu kejahatan. Pertanyaan saya tadi, dari aspek yang mana dia dipersalahkan itu? Tidak disalahkan 3-tiganya, hanya satu aspek, itu putusan pengadilan militer Kanada itu. Saya tidak akan berani menyampaikan karena memang... Oke, saya paham. Saya kasih tahu bahwa dipersalahkan tahu tapi dia tidak melakukan suatu tindakan apapun. Nah, kasusnya itu prajuritnya itu menginterogasi tahanan militer Kanada, sudah dengar dia itu bahwa dilakukan penganiayaan, dibawa ke sebuah taman kecil dan dieksekusi di sana. Dan akhirnya dia dipersalahkan tidak melakukan tindakan apapun, itu dipersalahkan. Calon terkait dengan delik pertanggungjawaban komando ini, apa ada dirumuskan di dalam pasal-pasal KUHPM? Silahkan dijawab. Izin menjawab yang mulia bahwa delik pertanggungjawaban komando ini secara tegas tidak diatur di dalam KUHPM setahu saya, Pak. Sehingga kita ambil daripada asas-asas internasional yang berlaku di ICC, Pak. Nanti saudara silahkan baca lagi pasal 1 PM 33 KUHPM itu merumuskan yang pertama adalah atasan yang menyaksikan bawahan melakukan kejahatan dia diam saja. Itu delik pertanggungjawaban komandan. Komandan tidak melakukan apapun, hanya menyaksikan tapi dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang dilakukan bawahannya. Dalam pasal 132 KUHPM juga, kok atasan yang menggerakkan prajuritnya untuk melakukan. Jadi dia ada kebersamaan. Nah, yang ketiga, dia itu tahu prajuritnya akan melakukan sesuatu perbuatan, dia diam saja tidak melakukan apapun. Jadi dalam pasal 132 dan pasal 133 KUHPM itu substansinya adalah rumusan delik pertanggungjawaban komandan atas perbuatan yang dilakukan bawahannya. Komandannya tidak melakukan apapun. Itu. Pertanyaan saya mungkin yang terakhir kalau waktunya ini tidak mencukupi. Tadi saudara menjelaskan bahwa ada operasi militer perang, ada operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang itu bisa saja peacekeeping operation, kerjasama dalam menjaga perdamaian. Bisa saja kerjasama di dalam melakukan pertahanan atau latihan militer bersama di negara lain. Contoh saja adalah operasi kemanusiaan TNI di Sudan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, bagi prajurit TNI yang melakukan tugas-tugas perdamaian di luar negara, di luar negeri, di Lebanon, di Sudan, di mana dan sebagainya, itu yurisdiksi pengadilan mana yang mengadili mereka ketika mereka melakukan pelanggaran? Terima kasih yang mulia untuk prajurit yang sedang melaksanakan tugas perdamaian dunia. Atau saya tanya, berwenang mengadili tidak kalau melakukan pelanggaran di luar negeri itu? Silahkan. Terima kasih yang mulia. Jadi kami jawab bahwa itu pengadilan militer di Indonesia sangat berwenang karena itu sesuai dengan asas teritorialitas bahwa dimanapun prajurit itu bertugas dan berdinas maupun di luar dinas
dia adalah menjadi jurisdiksi daripada pengadilan militer yang ada di Indonesia. Kami juga pernah menyidangkan itu, Yang Mulia, tetapi dia tidak dalam tugas perdamaian dunia, tetapi dia sedang sekolah di Singapura dan dia melakukan tindak pidana pencurian, dan itu kami pernah sidangkan. Terima kasih Yang Mulia. Ada landasan hukumnya, pasal-pasal yang menyebut kewenangan itu. 1 menit lagi. Ada di KUHAP dan ada di HAPMIL kita, Yang Mulia. Kalau KUHAP itu hukum acara pidana. Dengan azasnya. Azas itu Pak, bahwa setiap penduduk yang melakukan pelanggaran di luar negeri menjadi kewenangan daripada peradilan Indonesia, termasuk dalam hal ini menurut HAPMIL. Baik saudara, saya betulkan ya. Ini kan untuk tahuan saudara. Itu doktrin yang pertama, kemanapun militer itu pergi, membawa hukumnya sendiri. Jadi prajurit TNI pergi ke Lebanon, pergi ke Sudan, pergi ke Sinai, kayak dulu dan sebagainya. Itu membawa hukumnya sendiri ke sana itu. Itu doktrin yang pertama. Yang kedua adalah pasal 5 KUHP. Itu asas nasional aktif. Kemudian pasal 4 KUHP. Dan ditunjuk oleh pasal 2 KUHPM. Itu memberlakukan bahwa kemanapun prajurit TNI berangkat, berlaku hukum-hukum militer yang ada di negara kita. Itu sumber-sumber hukumnya itu, landasan hukumnya itu. Nah kemudian di dalam SOFA dan DCA itu selalu dirumuskan, ketika kita mengirim pasukan ke luar negeri, maka ditekankan agar hukum negara pengirim yang berlaku bagi prajurit kita yang melakukan pelanggaran. Jadi nanti dibaca lagi itu pasal-pasal itu ya. Siap, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Pak Jenderal telah memberi banyak ilmu tambahan. Baik, selanjutnya saya tadi sudah tulis di awal, dan saya tahu persis si Pak Joko akan menanyakan juga tentang paper Anda. Tapi saya belum tuntas ya melihat pembahasan tentang paper Anda, tentang refinding, di mana Anda mengajukan penafsiran historis. Oke, banyak macam penafsiran, tapi Anda mengajukan penafsiran historis. Yang saya tanyakan, bagaimana metode untuk melakukan penafsiran historis, metodenya. Anda berusaha melakukan refinding, penemuan hukum melalui namanya penafsiran historis. Metodenya bagaimana? Terima kasih Pak Ketua. Untuk penafsiran historis, metode penemuannya maksudnya ya Pak ya? Metode penafsiran historis tadi. Menurut saya Pak, kalau memang historis itu metodenya melalui penelusuran gitu Pak, penelusuran sejarahnya, historisnya. Ya, sejarahnya siapa? Sejarahnya pembentukan undang-undang itu, latar belakangnya bisa kita lihat di sana. Misalnya waktu rancangan undang-undang itu, kemudian bisa kita melihat berita-berita acara yang ada di DPR atau di parlemen ataupun siapa yang pertama mengusulkan undang-undang itu, kita melihat apa tujuannya di sana, karena undang-undang itu kan dibuat Pak, pembentukan undang-undang itu adalah sesingkat-singkatnya, sehingga kadang-kadang tidak masuk di dalamnya apa yang menjadi substansi daripada tujuan undang-undang itu, ada yang terlupa misalnya, tetapi ada di dalam berkas-berkas yang ada dalam pembentukan undang-undang itu. Baik, jadi Ibu akan mengungkap
karena peraturan-peraturan proses pembentukan peraturan-peraturan yang terdahulu begitu. Singkat cerita begitu metodenya. Salah satunya, tapi kita tidak sampai ke sana, Pak Ketua, tidak sampai ke sana. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi kepada Komisioner Pak Joko Sasmito, misalnya dalam kita melihat sejarahnya undang-undang ini, undang-undang narkotika misalnya. Iya, sejarahnya itu sejarah yang pembentukannya atau sejarah undang-undang sebelumnya? Ya. Sejarah pasal-pasal tersebut, Pak, untuk dimasukkan sebagai suatu hukum positif. Misalnya begini, undang-undang KY sejarahnya dulu ada yang sekarang tahun 2011, yang sebelumnya tahun 2009. Undang-undang Tipikor itu undang-undang pertanahan, itu undang-undangnya saja. Atau Anda ingin melihat bagaimana pembentukan undang-undang itu. Ini suatu hal yang sangat berbeda. Izin menjawab, Pak. Karena Bapak tadi menyampaikan salah satu contohnya Undang-Undang KY. Maka dalam pembentukan Undang-Undang Dasar itu memang saya dalam disertasi saya, Pak, memang Undang-Undang salah Dasar satu. Undang-Undang KY maksudnya? Ya, maksudnya lahirnya Undang-Undang KY itu, Pak. Lahirnya institusi KY, Pak. Pertanyaan saya tolong fokus ya. Jadi metode yang Anda gunakan dalam penafsiran historis itu melalui undang-undang, mengumpulkan undang-undang saja, atau bagaimana Anda melihat bagaimana pembentukan undang-undang ini dulu dalam sejarahnya tadi? Ya mungkin salah satu seperti itu, Pak Ketua, melihat daripada undang-undang itu sendiri, undang-undang beberapa pembentukan undang-undang itu sejarahnya. Oke, jadi hanya melihat undang-undangnya saja. Tentu tidak melihat undang-undangnya saja, karena undang-undang itu yang tidak jelas, Pak Ketua. Jadi kita melihat. Maksud saya begini, Bu. Oh, pasal ini di undang-undang sebelumnya berbunyi seperti ini, pasal yang baru berbunyi seperti ini. Ini hanya mengkaji undang-undang. Tapi kalau Ibu tadi mengatakan proses pembentukannya, maka mengapa pasal ini dulu begini? Karena ada perdebatan di legislatif, ada naskah akademiknya, ada ini. Nah, mana yang Anda gunakan? Ini dua hal yang sangat berbeda, Bu. Terkait dengan pertanyaan Pak Ketua yang terakhir tadi, maka itu dilakukan dengan metode komparatif, Pak. Metode komparatif, jadi membandingkan antara undang-undang lama. Baik, jadi Anda gunakan dua-duanya. Oke. Anda gunakan teks-teks dalam undang-undang yang baru, yang lama, yang dahulu, dan seterusnya. Anda kumpulkan lalu teksnya dan bagaimana proses munculnya teks tersebut, begitu ya? Tolong jawab, jangan tegas ya, Bu. Ibu seorang militer, mana? Mohon izin, Pak. Konsistensi Ibu, karena ini akan berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Saya hanya ingin tanya, metode Ibu yang mana? Yang mengkaji penelusuran terhadap teks-teks undang-undang sebelum-sebelumnya, atau proses pembentukannya? Saya pilih proses pembentukannya, Pak. Oh, berarti itu proses politik. Oke. Ada unsur proses politik dalam pembentukan undang-undang. Nah, dalam konteks ini tentunya sejarah itu akan Anda menjadi terlalu rumit. Mengapa? Karena situasi dan kondisi di zaman ke zaman akan berubah. Oke, jadi politik hukumnya itu yang akan kemudian akan berubah. Nah, kemudian misalnya begini, Pak Ibu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda menafsirkan ketika menjadi seorang hakim, kebetulan militer ya. Militer ini sering diberitakan di media massa, itu berkaitan dengan soal kekerasan HAM. Apakah dalam kaitannya soal
terorisme ataukah soal disintegrasi negara begitu. Ya, misalnya melakukan serangan terhadap satu kelompok yang dia menganggap diancam melakukan tindakan disintegrasi misalnya begitu. Lalu dianggap melanggar HAM. Nah, bagaimana Ibu melakukan penemuan hukum terhadap kasus tersebut berkaitan dengan metode historis tadi? Apakah peristiwa tersebut dikaitkan dengan undang-undang tadi? Ini Anda menilai dalam pertimbangan putusan Anda. Terima kasih, Pak. Jadi saya apabila menemukan peristiwa atau kasus HAM seperti itu, apabila saya melakukan penafsiran, maka saya akan kembali kepada tujuan daripada pengadilan ataupun terkait dengan Undang-Undang HAM adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, pasal 28, salah satunya adalah pasal 28A sampai Z yang mengatur bahwa di sana hak-hak esensi dari manusia itu harus dihormati. Jadi kita bisa melihat di sana apa nanti tujuannya kenapa pelanggaran HAM tersebut bisa dihukum atau diberatkan dan pertimbangan-pertimbangan lain. Saya melihat dari sana kalau secara historis, Pak. Jadi kita lihat di konstitusi itu tujuannya apa sehingga pengadilan HAM itu dibentuk. Saya kira seperti itu, Pak. Satu lagi, menurut Anda pelanggaran HAM oleh TNI itu tetap di peradilan militer? Masih? Tidak, itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang HAM bahwa pengadilan HAM adalah berwenang untuk melakukan ataupun memeriksa dan mengadili perkara HAM berat khususnya, Pak. Jadi pengadilan HAM itu ada di beberapa kota di Indonesia, seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu. Silakan selanjutnya Dr. Siti Nurjana. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat siang Bu Tama, Pak. Selamat siang Ibu Komisioner, terima kasih. Baik, ini kan sudah banyak pengalamannya menjadi hakim dan juga menjadi pimpinan pengadilan. Bu Tama sudah pernah menyidangkan perkara koneksitas, Bu? Belum pernah, Bu, mohon maaf. Kan sering orang membicarakan perkara koneksitas. Apa sih perkara koneksitas atau tindak pidana koneksitas, Bu? Terima kasih, Bu Komisioner. Perkara koneksitas itu adalah salah satu acara pidana yang diatur baik dalam KUHAP maupun dalam hukum acara pidana militer, yaitu di mana dalam sebuah tindak pidana pelakunya itu dilakukan secara bersama-sama oleh prajurit TNI dan juga masyarakat sipil lainnya, sehingga disidangkan di salah satu pengadilan yang akan ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 183 hukum acara pidana militer, untuk bandingannya di KUHAP saya lupa, Bu, biasanya berkurang beberapa poin itu. Bahwa apabila terjadi pelanggaran pidana yang pelakunya dilakukan bersama-sama oleh prajurit TNI dan masyarakat sipil, itu pada prinsipnya disidangkan atau diperiksa di peradilan umum. Itu prinsipnya seperti itu. Ya, jadi prinsipnya kan di peradilan umum. Bagaimana dengan pasal 89 KUHAP, Bu? Pasal 89 yang mengatur mekanismenya. Baik, jadi pada prinsipnya memang disidangkan di peradilan umum. Tetapi apabila dalam prosesnya tim koneksitas tersebut mulai dari penyidikan sampai penuntutan, yaitu penyidik dari Polri maupun dari polisi militer maupun auditor militer dan jaksa umum, jaksa penuntut umum, itu berpendapat bahwa ternyata dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua golongan ini ternyata merugikan kepentingan militer, maka itu akan diusulkan
diusulkan dan nanti akan diputuskan oleh Ketua Mahkamah Agung apakah itu nanti akan disidangkan di pengadilan militer. Tetapi pada prinsipnya itu disidangkan di peradilan umum. Bu. Baik, kalau di pasal 89 karena KUHP ini kan lahir masih tahun 81 Bu, belum satu atap, sehingga di pasal 89 itu di situ disebutkan bahwa kecuali ada persetujuan Menteri Menhan dengan Menteri Kehakiman itu. Tetapi sekarang kan sudah satu atap. Jadi persetujuan itu di mana Bu tadi? Ya. Baik Bu, terkait dengan pemisahan baik terkait dengan penyatuan atap, kemudian terjadi perubahan melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka Departemen Kehakiman kalau untuk di KUHP dan di Peradilan Militer itu Departemen Pertahanan tidak lagi berperan di dalam, sehingga diambil alih oleh Panglima TNI untuk pengadilan militer Bu, sehingga antara Panglima TNI dengan Ketua Mahkamah Agung dilakukan keputusan bersama untuk melakukan pemeriksaan koneksitas tersebut. Baik, sekarang saya akan bertanya satu pertanyaan lagi. Tadi Bu Tama mengatakan bahwa setiap melaksanakan tugas itu selalu menjaga kode etik dalam kapasitas sebagai hakim maupun juga tentunya dalam kapasitas sebagai pimpinan. Sekarang terakhir Ibu sebagai Wakil Kepala Dilmil Tama. Ya. Bagaimana Ibu selalu melaksanakan kode etik itu di dalam implementasinya, baik terhadap diri sendiri maupun juga terhadap bawahannya. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Ibu Komisioner bahwa saya melakukan atau menerapkan kode etik sesuai dengan jabatan saya atau kedudukan saya sebagai pimpinan dan bagaimana hubungan saya dengan bawahan. Tentu saya harus membina hubungan yang baik dengan bawahan dan saya akan bertindak baik selaku pimpinan maupun suatu saat pada kesempatan yang lain saya akan bertindak sebagai kawan ataupun sahabat daripada anggota saya. Dan pada saat saya menemukan ada pelanggaran, tentu saya harus memberi sanksi yang tegas kepada mereka dan harus saya punya keberanian. Di satu sisi saya harus berani untuk menegakkan disiplin daripada anggota saya ataupun bawahan saya. Di satu sisi saya juga harus merangkul mereka untuk bisa bersama-sama membangun ataupun melakukan sinergi untuk melakukan tugas kami di pengadilan. Secara umum seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Baik. Ibu kan kalau nanti lulus jadi hakim agung, tentunya tugasnya kan tusinya memutus perkara. Ini menyangkut kemandirian sebagai hakim, independensi. Apabila nanti menangani suatu perkara di dalam musyawarah majelis terdapat perbedaan, terutama Ibu berbeda dengan dua anggota majelis yang lain. Di militer ini kan biasanya berlaku garis komando, tidak menjadi bawahannya saja, kalau ketemu pangkatnya lebih tinggi siap, adanya siap. Kalau ini pengamatan saya ya. Bagaimana nanti Ibu dalam melaksanakan dan menjaga independensi dalam memutus perkara, Ibu mempunyai pendapat yang berbeda yang akan melakukan DO. Bagaimana caranya? Satu sisi ini terikat dengan budaya ya, yang enggak enak harus siap itu. Bagaimana Ibu nantinya akan melakukan hal itu? Kalau Ibu menjadi hakim agung. Silakan Bu. Terima kasih Ibu. Izin menjawab mengenai kemandirian saya selaku hakim dalam menyelesaikan satu perkara di mana terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim. Bahwa di peradilan militer itu sudah sangat lumrah terjadi, Ibu. Mohon izin bahwa saya sendiri pengalaman, saya sendiri ibaratnya tanda petik ditinggalkan oleh dua hakim anggota saya sehingga saya yang membuat DO.
Padahal saya sebagai hakim ketua, saya melakukan dissenting opinion karena saya tidak sependapat dengan dua hakim saya. Kemudian juga suatu saat saya juga yang membuat dissenting opinion dan dua hakim lain berpendapat yang sama. Jadi di pengadilan militer itu adalah suatu hal yang sudah lumrah dan lazim terjadi. Dan itu kita tidak lagi melihat apakah hakim ketua itu pangkatnya lebih tinggi dari saya. Yang penting dalam putusan itu, pertimbangan itu, kita harus membuat pertimbangan yang matang dengan reasoning yang cukup untuk kita melakukan dissenting opinion. Dan itu nanti mungkin saya akan terapkan karena masing-masing tentu tidak dipandang pangkat, tidak dipandang senior, tetapi mungkin saya punya referensi mungkin yang kebetulan saya baca dan saya pahami, dan kemudian satu sisi juga saya mungkin kurang memahami dan saya berlaku yang sebaliknya. Jadi saya menerima apabila saya pun ditinggalkan dalam musyawarah itu ataupun saya yang meninggalkan dua hakim lain. Demikian penjelasan saya, Bu. Terima kasih. Baik. Silakan, Pak. Terima kasih. Selanjutnya disilakan ke Ibu Sukma Violeta SH LLM. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Wakil. Ibu Tama Ulinta Boru Tarigan. Ya, saya melanjutkan apa yang barusan ditanyakan oleh Ibu Nurjanah ya, kaitannya dengan kemandirian. Di lingkungan pengadilan militer itu ya banyak yang mengatakan seringkali kesatuan dari si terdakwa ya, itu meminta hakim militer untuk mempertimbangkan hal-hal tertentu yang mungkin ujung-ujungnya mengharapkan agar hukuman diringankan atau diperberat. Nah, bagaimana Ibu akan menyikapi hal ini jika Ibu nantinya akan bertugas di Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung? Terima kasih Ibu Komisioner, izin menjawab mengenai sikap saya nanti apabila menjadi Hakim Agung terkait dengan kemandirian saya. Kalau kita sebagai pengadilan judek fakti tentu kita bertemu ya, khususnya tingkat pertama tentu bertemu dengan terdakwa atau penasihat hukum yang bisa menjelaskan sedemikian rupa apa yang menjadi alasannya untuk diringankan. Kalau masih tahap judek fakti atau tingkat pertama khususnya, tentu kita bisa menanyakan apakah hal-hal yang meringankan itu didukung oleh yang lain misalnya. Jadi kita tidak menerima begitu saja. Kalau misalnya hal meringankan, misalnya di situ disebutkan kadang-kadang yang aneh-aneh kalau untuk meringankan itu, Bu. Jadi mempunyai anak kecil, mempunyai orang tua yang sudah tua, dan tentu itu hal-hal seperti itu tidak kita pandang sebagai hal-hal yang khusus dipertimbangkan. Tetapi kadang-kadang ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena memang kesatuan masih membutuhkan tenaganya. Jadi dia mempunyai keahlian khusus, misalnya seperti itu. Jadi kita juga harus mengkonfirmasi itu. Misalnya komandannya harus ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi kalau kita nanti perkara itu sampai ke tingkat kasasi, tentu tingkat kasasi yang tidak bertemu dengan para pihak bisa kita yakinkan di sana bahwa hal-hal yang meringankan itu sudah kita periksa melalui para saksi ataupun orang-orang yang terlibat untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi keinginan daripada terdakwa untuk diringankan. Sehingga majelis kasasi dalam hal ini yang sebagai judek juris misalnya tidak melihat lagi keadaan yang senyatanya seperti di persidangan. Seperti itu. Jadi Ibu mau mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan ditemui lagi oleh Hakim Agung Kamar Militer, begitu ya? Karena sekarang isunya adalah isu hukum gitu, judek juris begitu ya? Benar, benar Bu. Tetapi mengenai berat ringannya hukuman memang itu menjadi suatu kewenangan juga daripada hakim kasasi apabila dalam putusan itu kami melihat bahwa di sana dalam mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan itu hakim tidak mempertimbangkan secara utuh atau dalam istilahnya onvoldoende
hemotivate seperti itu. Jadi kurang pertimbangan, baik juga dalam menjatuhkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Misalnya terkait dengan itu biasanya apakah seseorang terdakwa itu layak atau tidak dipertahankan sebagai prajurit TNI yang memang betul-betul harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Demikian Bu, terima kasih. Iya, ini menarik ketika Ibu menyebutkan tentang layak atau tidak dipertahankan sebagai anggota TNI. Karena ini kan yang biasanya selalu menjadi alasan ya dari atasan yang ada di kesatuan dari terdakwa. Biasanya yang dilakukan oleh hakim, saya kembali lagi dulu, hakim di tingkat judeks faksi ya, ketika mempertimbangkan itu bagaimana cara mempertimbangkannya? Apakah dilihat jumlah personil di kesatuan tersebut dan lebih spesifik lagi di kesatuan terkecil yang lebih spesifik ya, sehingga jika terdakwa ini putusannya demikian beratnya sampai pemecatan, hal tersebut tidak mengganggu, atau ada hal-hal lain yang biasanya dilakukan oleh Hakim Dilmil, Bu? Terima kasih Bu, bahwa untuk sampai ke lapangan meninjau berapa jumlah prajurit tentu kami tidak. Itu tidak sampai ke sana karena kita terjun ke lapangan ataupun sidang lapangan itu biasanya hanya untuk mempertimbangkan atau memeriksa saksi-saksi saja yang terkait dengan fakta. Kalau terkait dengan hal-hal yang memberatkan meringankan itu cukup dari keterangan daripada komandannya apabila dia hadir di persidangan. Atau dia kadang-kadang membuat rekomendasi, tetapi rekomendasi itu yang harus kita konfirmasi benar atau tidak. Tentu ada salah satu dari komandan yang hadir di persidangan untuk menjelaskan kepada kita. Jadi kalau itu terkait saling berhubungan satu dengan lain, ya keterangan itu bisa kita terima khusus untuk meringankan ataupun tidak menerima permohonan untuk keringanan itu. Seperti itu Bu, terima kasih. Baik. Saya sekarang akan menanyakan lebih kepada kode etik hakim ya Bu ya. Dimulai dulu lah Ibu. Prinsip-prinsip dalam kode etik hakim, silakan Ibu uraikan. Kode etik hakim ataupun dikenal dengan KEPPH itu diatur dalam SK bersama Komisi Judisial dan Mahkamah Agung tahun 2012. Itu terdiri dari 10 butir, yaitu adil, jujur, arif dan bijaksana, berintegritas tinggi, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi dan profesional. Baik. Ya, Ibu sudah 3 kali ya menjalani proses ini dan memang 3-tiganya selalu sampai di tahapan wawancara ini ya. Nah, berarti Ibu selalu melewati tahapan di mana di kami ini diadministrasikan sebagai ada berkasnya begitu ya. Dari berkas yang saya lihat selalu ditampil profil Ibu sebagai orang yang berani. Berani kalau ada yang tidak benar ya Ibu katakan. Itu tidak benar, maka kemudian orang harus menginginkan. Saya mengatakan gini karena dalam proses seleksi itu juga tidak semua calon memperlihatkan profil seperti itu, begitu ya. Tapi ini kalau dikaitkan Bu dengan kode etik hakim. Nah, tindakan seperti ini itu diaturnya di prinsip mana? Karena di sana tidak terkait Bu ya, salah satu itu tidak terkait dengan sifat-sifat kepemimpinan, maka kami memilih untuk berdisiplin tinggi sehingga saya juga harus menerapkan disiplin kepada bawahan saya. Mungkin seperti itu Bu, terima kasih. Saya bantu, kalau tadi Ibu sudah menyebutkan integritas tinggi, coba Ibu ingat-ingat lagi dan uraikan apa makna dari integritas tinggi yang Salah satu sifat berintegritas tinggi selain tadi di dalam itu ada kejujuran, berani menolak segala godaan. Kemudian juga di sana mendorong menjadi seorang hakim yang tangguh di sana Bu ya, seorang tangguh ya. Jadi dia berani gitu.
Mungkin seperti itu Bu, jadi berani saya kalau memang ada yang khususnya bawahan saya ya sebagai seorang pimpinan harus menindak tegas kalau memang itu tidak bisa lagi dilakukan secara kekeluargaan atau peringatan yang halus seperti itu. Saya harus, kalaupun saya tidak berwenang Bu untuk menindaklanjutinya ataupun menjatuhkan sanksi, maka saya pasti melaporkan kepada pimpinan. Apakah pimpinan menindaklanjuti atau tidak, ya mungkin itu kewenangan pimpinan. Khususnya yang saya lakukan Bu, apabila saya mengetahui bawahan saya 1 menit melakukan lagi. pelanggaran disiplin kode etik yang sangat fatal, yaitu misalnya menjual belikan perkara, saya akan langsung berani Bu memproses yang bersangkutan kalau saya mengetahui ada bukti-bukti atau dugaan-dugaan kuat ke arah sana. Terima kasih Bu. Apakah Ibu pernah melakukan itu? Pernah Bu. Artinya Ibu bukan di Bawas ini ya? Atau itu dilakukan ke Ibu di Bawas yang memang itu punya kewenangan, tapi ini tadi dalam kapasitas apa Ibu lakukan itu? Apakah memang punya kapasitas untuk membawanya ke proses pengawasan? Pernah melakukan itu waktu saya menjadi Wakadil Milti 2 Jakarta Bu, sebelum saya pindah ke Medan. Jadi di sana di kantor kita itu kan ada 3 gedung ya Bu ya. Kami sekarang di depan Pengadilan Militer Utama, di Dilmilti 2 Pengadilan Militer 2 Jakarta, dan Pengadilan Militer 208 Jakarta. Waktu itu saya menyidangkan perkara banding Bu, di mana perkara itu adalah perkara susila terkait dengan KBT, keluarga besar tentara. Saya lihat di berkas itu, ini kami mengarah ini sesuai dengan ST Panglima dan sesuai dengan kondisi-kondisi TNI yang harus memberantas tindak pidana tertentu, khususnya yang terkait dengan susila yang melibatkan keluarga besar tentara. Maka kami berpikir waktu itu, ini harus dipecat, seperti itu, minimal prediksi kita seperti itu. Lalu itu ada perbuatan yang terkait dengan pelaku lain terhadap perempuan yang sama Bu, dilakukan juga oleh rekan-rekannya tetapi yang pangkat tinggi, pangkat rendah. Nah yang pangkat rendah ini disidangkan di Pengadilan 208, sehingga saya tergelitik, coba pinjam putusannya itu, diputus apa di sana? Karena di sana tidak dipecat, saya jadi heran, saya periksa hakimnya Bu. Saya periksa hakimnya, kenapa ini kok perbuatan tegas seperti ini yang jelas-jelas dilarang tidak saudara pecat. Seperti itu kami periksa secara internal. Dan itu ternyata berhasil. Kita periksa ternyata dia disuap Bu. Dia disuap oleh terdakwa itu. Kami sampai hubungi ke pemasyarakatan militer. Dan dia mengaku dan dia melakukan melalui supir tahanan Bu. Melalui supir tahanan. Jadi bukan orang pengadilan militer Bu. Kecuali hakimnya itu. Dan dia sendiri Bu. Hakim lain dia main sendiri. Hakim 2 lain tidak terlibat di dalamnya. Dia main sendiri dengan supir tahanan itu. Jadi saya periksa Bu. Kami periksa waktu itu saya bentuk tim. Saya periksa dan saya laporkan kepada pimpinan waktu itu Kademil Tama. Dan memang saya dengar orangnya sudah pensiun Bu. Jadi saya tidak tahu apakah karena dia pensiun atau tidak sehingga tidak ditindaklanjuti. Tetapi itu saya lengkap Bu, berkasnya saya laporkan dengan bukti-buktinya semua Bu. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tama. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Saudara calon, saudari calon Brigjen TNI Dharma, Dr. Tama Ulinta BR Tarigan SH. Setelah wawancara selesai, Anda diminta untuk membaca fakta integritas sebagai bentuk komitmen seandainya Anda nanti lolos menjadi menjadi hakim agung. Oleh karena itu, silakan dibaca dan ditandatangani dengan khidmat. Terima kasih Bapak Ketua. Dengan hormat saya akan membacakan fakta integritas di hadapan Bapak Ibu para penguji. Saya, Brigadir Jenderal TNI Dr. Tama Ulinta Boru Tarigan SH MKN, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4.
melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Selesai. Ke sini atau ke sini? Ke sini? Ke sini ya? Ini kalau tanda tangannya, saya ke protokol. Baik, kepada Saudari calon Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta BR Tarikat SH, karena prosesi wawancara terbuka seleksi calon Hakim Agung di Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah berakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk hadir dan diwawancara. Dan oleh karena itu kami persilahkan Ibu meninggalkan ruang wawancara. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan Komisioner KY maupun Yang Mulia Bapak Ketua Kamar yang telah bersedia menguji saya. Dengan demikian saya mohon izin permisi, Pak. Selamat siang. Selamat siang.